Perkenalkan, nama saya Devriana Unasia Abuk dengan NPM 33200022, semester 6A. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen. Yang pertama, konsep dasar penelitian. 1. Kebenaran dan pendekatannya. Kebenaran dapat didekati melalui penalaran penyelidikan ilmiah dan pengalaman sesuai dengan posisi setiap individu. A. Pendekatan non-ilmiah disebut juga pendekatan tradisional. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran antara lain dengan mengikuti pendapat otoritas ilmiah seseorang, akal sehat, intuisi kebetulan, persangkaan, coba-coba, pengalaman, dan berpikir kritis. 1. Pendapat otoritas ilmiah seseorang. Akal sehat. 3. Intuisi. B. Pendekatan ilmiah disebut juga pendekatan modern. Pendekatan ilmiah didukung dengan langkah-langkah sistematis yang dikembangkan dengan 3 pola pikir, yaitu deduktif, induktif, dan gabungan. Adapun langkah-langkah pendekatan ilmiah antara lain: A. Identifikasi masalah. B. Merumuskan masalah. C. Merumuskan hipotesis. D. Pengumpulan data. E. Analisis. F. Kesimpulan. Yang kedua, pengertian penelitian. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, yang berarti dari kata RE yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, research berarti mencari kembali pengetahuan. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problem, permasalahan dengan berdasarkan data empiris dan dengan cara atau prosedur yang sistematis. Keilmiahan penelitian dapat ditentukan dengan beberapa aspek antara lain. 1. Secara keseluruhan dan penggunaan metode yang tepat. 2. Bermakna dan hasil temuan disajikan dengan baik. 3. Kegunaan hasil temuan. 4. Tingkat keterwakilan. 5. Keterkaitan antara bagian satu dengan yang lainnya. 6. Peranan seseorang peneliti sebagai subjek. Yang ketiga, sikap, cara, dan pola berpikir peneliti. Seorang peneliti tentunya harus mempunyai sikap yang khas atau berbeda dengan orang yang bukan peneliti dalam memandang persoalan, sehingga memiliki penguasaan prinsip dan prosedur penelitian yang kuat. Adapun sikap yang harus ada dalam diri seseorang peneliti antara lain: 1. Objektif, yaitu sikap yang dapat membedakan antara fakta dan opini. 2. Kompeten, yaitu mampu mengadakan penelitian berdasarkan teknik dan metode tertentu. 3. Faktual, yaitu sikap bekerja yang berdasarkan pada fakta yang didapat, bukan anggap atau harapan. Berpikir atau thinking adalah sebuah aktivitas atau proses kejiwaan dalam diri individu yang berusaha menghubungkan semua bentuk pengalaman dan pengertian yang dia miliki, mendapatkan kesimpulan yang benar dan sah. Cara berpikir seorang peneliti adalah: 1. Skeptis. 2. Analisis. 3. Kritis. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian akan berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan jawaban dalam sebuah penelitian. Terdapat bermacam tujuan penelitian dari usaha yang membatasi, yaitu: yang pertama, eksplorasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, prediksi. Yang keempat,
eksplanasi. Yang kelima, fungsi penelitian secara umum. Fungsi penelitian ada 5, yaitu 1. Menjelaskan data atau fenomena latar belakang atau kondisi sebab musab suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga, memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Yang keempat, mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Yang kelima, membuat dan menyusun teori tertentu. Yang keenam, unsur dalam penelitian. Unsur-unsur yang ada dalam penelitian antara lain sebagai berikut. 1. Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam atau sosial secara abstrak. Yang kedua, proposisi adalah suatu pernyataan sifat dari suatu realita yang layak diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori adalah rangkaian dari satu atau beberapa proposisi yang bersifat logis. Yang keempat, variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi. Yang kelima, hipotesis adalah kesimpulan sementara dari hubungan antara variabel. Yang keenam, definisi operasional adalah petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Ketujuh, ragam dan jenis penelitian ditinjau dari ragam dan jenis penelitian dapat dikategori sebagai berikut. 1. Berdasarkan data yang diperoleh. 2. Berdasarkan pendekatan. 3. Berdasarkan tujuan. 4. Berdasarkan tempat. 5. Berdasarkan bidang ilmu. Sekian dan terima kasih.